Kali ini kita ngontennya sambil lihat jamur dan juga sambil panen jamur ya. Teman-teman mau dilihat monggo, mau didengarkan suara saya saja monggo. Anggap ini 7 bedeng ya. Jadi di sini saya nggak pas semuanya ini disamaratakan buat, enggak. Jadi misal 2 minggu ada yang sudah tumbuh ya, itu saya baru buat lagi kayak gitu. Jadi apa? Biar jamur itu terus berputar kayak gitu teman-teman. Nggak pas langsung misal buat semua ya. Nanti kan malah bingung kalau habis kita masih mau buat lagi kayak gitu. Jadi ini bisa terus nyambung kayak gitu loh intinya teman-teman. Nah ini yang kemarin yang ini udah 13 hari ini sekarang ini. Tambah bagus kan. Makanya saya tegesin ke teman-teman itu ya. Kalau buat awal, makanya saya selalu tegesin ke teman-teman bahwasanya tahap dasar pembuatan itu penting teman-teman. Jadi misal dari awal dasarnya aja udah keliru, jadi ke ke tahap berikutnya itu justru malah jadi nggak bagus juga kayak gitu. Jadi nutrisi yang saya buat, nutrisi yang saya share ke teman-teman itu seakan nggak pengaruh kayak gitu. Kalau sudah salah awalnya seperti itu. Makanya teman-teman ya yang sabar belajarnya itu teman-teman harus sabar. Saya dulu aja ya berproses itu butuh waktu 1 tahun lebih kok. Nggak ada yang ngajari, cari tahu sendiri. Makanya saya bebas berekspresi ya, ngasih tahu ke teman-teman caranya seperti apa. Semuanya saya bongkar. Soalnya apa? Saya nggak tahu dari siapa-siapa. Saya tahunya dari hasil penemuan saya sendiri. Hehe. Jadinya saya nggak punya beban lah kepada siapapun kayak gitu. Jadi di sini tujuannya ya supaya teman-teman itu yang memang kesulitan pekerjaan, yang memang kesulitan ekonomi ya, ini kan mungkin mungkin ini bisa membantu menambah kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Di sini sambil panen ya, kita sambil konten ya. Ini kondisinya dirusak tikus tapi tetap bisa bagus. Soalnya saya kan pakai nutrisi kayak gitu. Cuma ada sedikit mangkelnya ya ada, cuma ya mau gimana lagi dah. Tadi pagi aja ini udah tak perbaiki bonggol-bonggol jagung yang udah naik ke atas. Malah jamur itu ada yang ketutup jungle kayak gitu. Jadinya ya saya perbaiki lagi, ditata kembali kayak gitu. Nanti disiram nutrisi itu tumbuh lagi kayak gitu. Jadi ini gak cuma panjang ya, tapi besar. Kadang ada yang panjang tapi kayak kayak apa ya? Toge apa kecamba kayak gitu. Untuk teman-teman pemula ya khususnya ya. Ini kan kalian kan belum punya pengalaman tuh kayak gitu. Jadi saya saranin itu buatnya 2 kumbung. Jadi nanti buat perbandingan mana yang lebih bagus kayak gitu. Jadi kunci utama ya, ini aslinya ada di penyiraman. Mungkin ini hal sepele, terdengar sepele, tapi ini benar-benar membawa dampak. Kalau teman-teman misalkan nyiramnya lebih air, bahkan kurang air, kayak gitu. Makanya saya selalu di setiap video ya, saya selipin kata-kata bahwasanya misalkan nyiram ya, itu dari misal sekarang buat. Jadi dari sekarang itu ke 3 hari, itu nyiramnya pagi sore itu 2 cadung. Kalau ukuran yang kayak saya 5 meter itu. 1 cadung itu sama dengan 12 liter air. Itu pun 2 cadung untuk pagi dan sorenya juga sama 2 cadung juga selama 3 hari dari waktu pembuatan awal. Setelah itu baru dikurangi jadi 1 cadung pagi sore tetap itu selama 3 hari lagi.
kayak gitu. Nah, 3 hari pertama yang saya sebutkan pagi sore 2 cadung itu fungsinya apa? Jadi ini kan urea kan ini gampang mencair ya, juga gampang menguap kayak gitu. Jadi kalau kita maksimalkan pertama, itu otomatis kan mencair tuh. Nah, itu lebih mudah diserap bonggol jagung terlebih dahulu kayak gitu. Jadi ke 3 hari berikutnya itu udah harus dikurangi kayak gitu. Jadi misalkan awalnya aja kekurangan air ya, terus misal 5 hari kemudian ya kita nyiramnya kelebihan misal, ya nggak maksimal teman-teman. Kayak gitu, bisa dipahami ya. Ini juga untuk teman-teman sih, saya juga nggak mau ngecewain teman-teman. Saya ngonten memang bener-bener apa adanya kayak gitu. Ini kan sudah tak sertakan bukti ya. Jadi teman-teman itu biar semangat kayak gitu, bukan malah buat 2 kali gagal malah menyerah kayak gitu. Itu nggak jiwa pembisnis itu. Jiwa pembisnis ya harusnya mikirnya memang kegagal kayak gitu. Misal gagal, jadi nanti kita ngambil pelajaran di situ. Misal untung, ya kita rasa syukur kita harus lebih kayak gitu. Di dunia bisnis mah untung rugi mah biasa. Pasti yang dikalkulasi awalnya itu pasti kerugiannya. Misalkan kerugiannya berapa kayak gitu. Kita bisa bisa kita bisa antisipasi kayak gitu. Dan untuk kumbungnya sendiri, untuk hasil yang maksimal ya, itu sebenarnya teman-teman itu harus rapet sih. Cuma teman-teman misalkan dananya nggak nutut, atau bahkan nggak tahu lah cara membuat, atau gimana pun lah kayak gitu. Nggak apa-apa, cuma asalkan jangan terlalu terbuka, terlalu banyak kayak gitu. Jadi fungsinya kumbung rapat itu fermentasinya baik, sekalipun urea menguap itu, jadi tetap ada di dalam kumbung kayak gitu. Kenapa saya nyaranin mulsa? Soalnya saya kan sudah nyoba beberapa kali ya. Kalau misal dijadikan alas, misal kayak karung, kayak kayak terpal, itu nggak jadi masalah teman-teman. Ini yang jadi masalah yang di atas sih sebenarnya. Misal di luar ruangan ya, fungsinya itu kalau ini kan ada ada dua warna ya, silver sama hitam. Jadi sebenarnya sekalipun di tempat teduh, mulsa itu bisa panas teman-teman. Saya nyaranin pakai mulsa ke teman-teman juga, sekalipun agak mahal timbang plastik lain, tapi kan ini awet teman-teman. Jadi kalau sudah buat pertama langsung sukses ya, jadi mulsa udah bisa balik modal saya bahkan lebih kayak gitu. Itu di sini saya beli 2 kilo ya kemarin ya untuk ganti yang udah rusak. Itu 70.000 per 2 kilo. Jadi 35 per kilonya. Ini sekalipun di luar ruangan, sekalipun kena sinar matahari ya. Jadi plastik ini tetap kuat. Oke, untuk penyiramannya teman-teman bisa dipahami ya. Diperhatikan di situ, teman-teman buat 2 kumbung dulu, diperhatikan betul kayak gitu. Cara penyiramannya. Jadi nanti mana yang bagus itu yang harus dibuat kayak gitu. Kalau udah bagus, nanti kita kasih nutrisi itu nyambung, sinkron teman-teman. Kalau misal dasar awalnya aja udah gagal ya, nutrisi perannya juga nggak begitu besar nanti, kayak gitu. Nutrisi di sini, AB Mix sendiri, misal AB Mix ya, tanpa ragi, itu menambah ke kualitas jamur, kayak gitu. Itu bisa menambah bobot. Sedangkan fungsinya ditambah ragi itu memperlezat jamur, terus jamur itu lebih berisi dan besar kayak gitu. Teman-teman coba
rasakan sendiri sudah nanti kalau sudah misalkan dasarnya udah bener ya, teman-teman rasakan sendiri udah hasilnya. Yang tanpa nutrisi dengan yang pakai nutrisi. Pasti beda. Dulu saya 1 kilo itu bahkan bisa banyak bungkusnya, tapi setelah pakai nutrisi kayak gini, itu cuma butuh dikit teman-teman udah berat. Yang saya khawatirkan nanti teman-teman ngira ya, lah ini tutorialnya kok nggak sesuai kayak gitu. Saya khawatir justru kayak gitu. Padahal saya buatnya ya udah menurut saya ya udah sesuai yang kayak saya kayak gitu. Tapi kok hasilnya di teman-teman itu beda ya, saya kurang paham juga kayak gitu. Apa sampai sini teman-teman bisa paham? Hehe. Teman-teman bingung dengerin tak saya kurang jelas, saya juga kurang paham. Wes mudah-mudahan intinya sukses lah untuk teman-teman kayak gitu. Lek misal penjelasan saya kurang jelas ya saya mohon maaf udah. Saya juga bingung kadang. Saya mau ngejelasin harus gimana lagi kayak gitu. Cek ruwetnya kayak gitu. Saya ngejelasin harus gimana supaya teman-teman paham. Kadang mikirnya gitu saya. Sampai saya yang ngikut bingung. Ya tapi mudah-mudahan teman-teman ya yang memang giat, yang pantang menyerah, yang punya jiwa pembisnis ya, otomatis ya jangan menyerah dah. Insya Allah cara yang dari saya ya dipraktekkan ya. Misal udah dasarnya itu sempurna ya. Teman-teman itu 3 kali buat ya, tak jamin sukses kayak gitu. Tak doakan gitu. Semoga teman-teman paham kayak gitu. Saya memang kurang terbiasa sih kalau bicara sendiri kayak gini. Jadi bingung ya. Tadi ada yang mampir nih ke rumah sambil lihat jamur. Kebetulan saya panen kayak gitu. Ini dari kota Jember teman-teman. Ya semoga orangnya menonton lah kayak gitu. Jadi tak suruh panen tadi. Biar ini kalau sampean mau buat, sampean langsung coba caranya panen kayak gitu. Semuanya tadi udah tak jelasin. Misal nanti beliau mau buat ya, bisa ya langsung tak suruh ke rumah kayak gitu. Pas saya mau buat, tak suruh ke rumah aja. Nanti biar tak suruh nyampur sama saya kayak gitu. Biar wes sekalian paham ya, timbang ribet-ribet ngejelasin kayak gitu. Jadi ini satu kumbung teman-teman kalau udah sempurna kayak gini. Ini kalau ada 1 minggu ya teman-teman bisa bertahan di angka 4 kilo, 3 kilo, 3,5 kilo, 2,5 kilo kayak gitu 1 minggu. Setelah 1 minggu berikutnya itu udah berkurang kisaran 2,5 kilo, 2 kilo kayak gitu. Pasti kayak gitu. Tapi untuk kualitas jamurnya tetap bagus. Soalnya kan diselingi siraman nutrisi per 3 hari sekali. Kalau saya kalau udah 1 minggu lebih, saya diselingi siram nutrisi 3 hari 1 kali teman-teman. Jadi ini untuk pengetahuan untuk teman-teman ya. Misal udah pembuatannya itu udah bener, udah sempurna kayak gitu. Buat jaga-jaga untuk pengetahuannya teman-teman nanti kalau misalkan buatnya itu sukses. Untuk semua caranya kan sudah saya sharing ya. Misal teman-teman kurang paham ya, coba lagi ditonton ulang. Siapa tahu ada yang kelewat atau ada yang kurang dipahami, ditonton kembali. Insya Allah ya, semuanya saya real ngasih tahu ke teman-teman. Bahkan saya waktu pertama buat konten ya, itu langsung apa adanya. Jadi membuat langsung ke panen terus ke masa panennya kayak gitu. Teman-teman kan tahu sendiri. Jadi itu pun saya ngajarin bertahap kayak gitu, nggak pas langsung cara yang kayak gini yang saya sharing ke teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya nanti hasilnya sinkron kayak gitu. Misal teman-teman
ngerti nutrisi udah, tapi dasar awalnya nggak sesuai, ya tetap percuma. Oke teman-teman, mungkin sampai sini ya. Ini saya tak lanjut manen. Kalau ngonten terus ini malah lama nanti selesainya. Ini kebetulan saya lagi sendiri nih panennya, jadi harus cepat kayak gitu. Untuk teman-teman yang kurang paham, teman-teman bisa tanya langsung dah di kolom komentar. Apa yang sekiranya yang saya mau bantu kayak gitu. Teman-teman silakan di kolom komentar dah. Selagi saya sempet, tetap tak bales teman-teman. Insya Allah tetap tak respon semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan teman-teman itu bisa paham. Pokoknya bisa paham. Ingat jangan menyerah. Tetap berusaha. Sekalipun gagal. Belajar dari kegagalan nanti ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kali ini ya. Semoga teman-teman itu bisa paham. Semoga teman-teman bisa memahami ya untuk semuanya ya. Tak doakan semoga yang punya niatan sungguh-sungguh berusaha untuk cari penghasilan tambahan atau bahkan yang lagi nggak kerja ya, mudah-mudahan sukses. Semoga channel saya nggak mengecewakan untuk teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.